adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh sekali lagi mengikuti kebaktian Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kebaktian ini, agar kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hai, pagi adik-adik semua. Apa kabar? Pasti sehat semua ya di rumah ya, sehingga adik-adik bisa nonton pada pagi hari ini. Nah, ada pertanyaan nih untuk adik-adik semuanya. Kalau langit kira-kira tinggi nggak adik-adik? Tinggi ya. Kalau laut dalam nggak adik-adik? Dalam ya. Kalau pelangi indah nggak? Indah dong. Nah, tapi ada yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih indah dari itu semua. Apa itu? Kasih Tuhan Yesus. Nah, kita mau sama-sama menyanyikan satu buah lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Halo adik-adik. Nah, kita harus bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Mari kita sama-sama angkat pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mati untuk siapa? Untuk kita, untuk adik-adik dan Lause yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya mati, dia juga bangkit. Nah, siapa yang percaya Tuhan Yesus bangkit? Lause percaya, pasti adik-adik juga percaya. Kita mau sama-sama angkat satu buah pujian, sebab dia hidup, ada hari esok untuk kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama, sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, terus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, terus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab siapa yang hidup? Adik-adik. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Shalom dan selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita masih boleh bersekolah minggu. Nah adik-adik semua, kita akan sama-sama mendengarkan cerita. Tetapi sebelum mendengarkan cerita, mari kita sama-sama tenangkan hati kita, pikiran kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari yang begitu indah ini, di mana Tuhan masih memberkati kami, sehingga kami anak-anak-Mu masih boleh bersekolah minggu. Bapa, berkatilah sekolah minggu ini, sehingga sekolah minggu ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, berkati juga kami setiap anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama mau mendengarkan cerita. Kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus bangkit, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus menampakkan diri di jalan menuju Emmaus. Pada waktu itu ada dua orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Nah, Emmaus itu jaraknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Sambil berjalan mereka pun bercakap satu dengan yang lainnya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ada seseorang yang datang berjalan dan mendekati mereka. Kemudian berjalan bersama dengan mereka. Adik-adik tahu siapa orang tersebut?
Ya, orang tersebut adalah Yesus. Namun kedua orang ini tidak tahu bahwa orang yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Setelah Yesus berjalan mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka, kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang sedang kalian bicarakan sementara kalian sedang berjalan?" Lalu kedua orang itu pun berhenti dengan wajah yang muram. Mereka menjawab orang tersebut, "Apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu dengan apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini?" Kemudian Yesus menjawab mereka, "Apakah itu?" Lalu mereka pun menjawab, "Apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa atas perbuatan dan perkataan di hadapan Allah. Tapi imam-imam besar dan pemimpin-pemimpin kami membawa dia dan menyerahkannya untuk dihukum mati dan kemudian menyalibkannya." Dan kebingungan kami bertambah ketika wanita-wanita datang ke kubur Yesus dan mendapati bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Dan kemudian malaikat-malaikat Yesus datang dan mengatakan bahwa ia telah bangkit. Lalu teman-teman kami juga pergi ke kubur Yesus dan mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, begitu lambannya hatimu sampai kamu tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh Nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk datang kepada kemuliaannya?" Lalu kemudian Yesus pun menjelaskan tentang apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang dia, mulai dari kitab Musa sampai dengan kitab nabi-nabi. Ketika mereka berjalan mendekati Emmaus, hari pun sudah mulai gelap dan matahari sudah mulai terbenam. Lalu mereka mengajak orang tersebut untuk datang bersama-sama dengan mereka di rumah mereka. Sesampainya di rumah, mereka pun makan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Nah, pada saat itulah baru mata hati mereka terbuka dan mengenali bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus. Tetapi saat mereka sudah menyadari bahwa itu adalah Yesus, Yesus pun hilang dari hadapan mereka. Sesaat itu juga mereka kemudian bangkit dan kembali menuju Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, mereka mendapati ke-11 murid Yesus, dan mereka mengatakan kepada mereka bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Yesus benar-benar telah hidup. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Apa yang adik-adik pelajari dari cerita hari ini? Melalui cerita hari ini kita belajar akan dua hal. Yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya setelah dia bangkit, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu mengajarkan murid-muridnya melalui firman Tuhan. Yesus telah bangkit dan hidup untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan cerita tentang Yesus menampakkan dirinya di jalan menuju Emmaus. Kami yakin percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih melalui cerita hari ini kami belajar banyak hal. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman. Nah, ada di semuanya. Tahu nggak? 2 minggu lagi kita akan merayakan Parents Day. Iya, kita akan merayakan Parents Day bersama-sama. Untuk itu 2 minggu lagi, jangan lupa jumpa lagi bersama-sama. Ingat ya, 2 minggu lagi. Adik-adik, kita sudah tahu bahwasanya Tuhan Yesus berkorban sangat banyak bahkan nyawanya untuk kehidupan kita, untuk menebus dosa kita, dan untuk menyediakan tempat di surga nanti untuk orang yang percaya. Nah, untuk itu siapa di antara adik-adik semua nih yang mau cinta Yesus selamanya? Oke, kita harus cinta Yesus selamanya karena dia juga mengasihi kita dengan kasih yang sejati, kasih yang abadi. Kita akan satu pujian ini bersama-sama, Ku Mau Cinta Yesus. Yesus
sudah mau menutup acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Nah, adik-adik semua, demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kalau saya ingatkan untuk tetap rajin dan setia, tetap beribadah kepada Tuhan melalui channel YouTube kita di Sunday School Metodis Belarang. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari YouTube channel kita. Oke, tetap beribadah ya bersama-sama dengan kita. Akhir kata, Lose mengucapkan Sampai jumpa.